Dan inilah calon Gus Dandi SMA Negeri Amulu tahun 2025. Oke, sudah lihat kan? Keren-keren tampilan dari catwalk dari teman-teman calon Gus Dandi SMA Negeri Amulu tahun 2025. Pastinya keren-keren banget dan wah performnya tuh nggak bisa dinamain gitu loh Pak. Oke, jadi habis ini akan ada sesi tanya jawab mengenai wawasan kebangsaan oleh Dewan Juri kepada calon Gus Dandi SMA Negeri Amulu. Nah, sebelum itu aku mau tahu supporter dari calon nomor urut 1 mana aja? Mana suaranya? Oke, nomor urut 2 mana suara supporternya? Nomor urut 3, nomor urut 4, Nomor urut 5 dan nomor urut 6. Nomor urut 7. nomor urut 8. Oke, pastinya semangat banget ya Kak para supporternya untuk mendukung calon Gus Dandi di tahun 2025 ini. Nah, untuk Gus Dandi udah siap apa belum? Siap apa belum? Oke, sudah siap dengan pertanyaan dari Dewan Juri. Untuk kakak-kakak panitia sudah ada. Oke. Untuk teknisnya nanti pertanyaan dari Dewan Juri silakan dijawab dengan waktu 2 menit. Oke? Silakan untuk nomor soalnya dan pasangan nomor 1 bisa mengambil. Oke, silakan dibacakan nomornya. Saya mendapatkan kode pertanyaan B5. Oke, waktu dimulai ketika Anda berbicara setelah soal keluar. Baik, untuk pertanyaan kode B5 bidang pariwisata sudah siap? Silakan didengarkan dengan seksama pertanyaannya dan dijawab dengan tepat. Baik, pertanyaannya adalah, menurut Anda, bagaimana pariwisata di daerah kita seperti pantai, wisata alam, kolam renang, dan lain sebagainya yang ada di sekitar Kecamatan Ambulu? Apakah sudah cukup membantu memberikan kontribusi ekonomi yang merata bagi masyarakat lokal? Apakah sudah jelas? Sudah, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, untuk
meningkatkan pariwisata. Kita sudah cukup untuk mengembangkan peningkatan ekonomi dengan cara mendukung UMKM lokal serta mengembangkan tempat wisata seperti kolam renang Birambang dan mengenalkannya lewat konten-konten di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lainnya. Mungkin hanya itu yang saya bisa jawab. Sekian, terima kasih. Untuk kawan-kawan Monika, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya. Saya mendapatkan pertanyaan dari Bena. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, silakan disimak pertanyaannya. Bidang pariwisata. Menurut pendapat Anda, seberapa besar pengaruh bidang pariwisata terhadap pendapatan ekonomi masyarakat lokal? Jelaskan keterkaitan di antara keduanya. Apakah sudah jelas? Saya ulangi lagi. Menurut pendapat Anda, seberapa besar pengaruh bidang pariwisata terhadap pendapatan ekonomi masyarakat lokal? Jelaskan keterkaitan di antara keduanya. Silakan dijawab. Terima kasih atas jawabannya. Izinkan saya untuk menjawab. Kekayaan pariwisata di Indonesia. Kekayaan pariwisata cukup terpengaruh dengan biayanya. Misalnya,
C merupakan pertanyaan pendidikan budaya. Dengarkan dengan baik dan perhatikan. Di zaman sekarang, budaya asing menjadi lebih gampang masuk melalui media sosial yang semakin mudah untuk diakses. Cara apa yang dapat dilakukan Anda sebagai Muslim untuk menjaga budaya itu sendiri, budaya lokal terutama? Paham? Oh, sama. Di zaman sekarang, budaya asing jadi lebih mudah untuk masuk melalui media sosial. Cara apa yang dapat Anda lakukan sebagai Muslim untuk menjaga budaya itu sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Izinkan saya untuk menjawab. Pertanyaan ini merupakan salah satu hambatan bagi pelajar-pelajar seperti saya ini, yang mana kita harus memberikan batasan untuk kita mengendalikan media sosial, yang mana bisa saja kita gunakan hal ini sebagai inspirasi budaya-budaya luar, namun kita sebagai peran pemuda jangan sampai untuk melarut ke dalam budaya asing tersebut, dan hal ini juga seharusnya kita bataskan sehingga budaya kita tidak dilupakan oleh lingkungan sekitar atau warga masyarakat di Indonesia, sehingga budaya kita bisa lebih dikenal oleh budaya luar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, nomor urut 2 Putri. Baik, saya mendapatkan pertanyaan C4. Pertanyaan C yaitu untuk kebudayaan. Dengarkan dengan baik. Apabila Anda melihat teman Anda lebih menyukai budaya asing daripada budaya Indonesia, edukasi apa yang Anda berikan kepada teman Anda? Jelas? Jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk edukasi teman saya, mungkin saya akan bilang ke teman saya bahwa mereka bisa mengekspresikan lebih untuk mereka tentang kebudayaan di Indonesia. Maksud mengekspresikan diri sendiri adalah mungkin mereka bisa untuk berpuisi, namun mereka masih malu untuk mengekspresikannya. Dan mungkin lebih mengenalkan lagi kepada teman saya budaya luar, bahwa mereka bahwa budaya Indonesia terima kasih. Disampaikan terima kasih. Berikutnya nomor urut 3. Saya mendapatkan kode D4. Biar nggak buka.
Baik, pertanyaan B4 merupakan bidang pariwisata. Bagaimana cara kamu sebagai generasi muda berkontribusi dalam mempromosikan pariwisata lokal tanpa menghilangkan nilai budaya? Sudah jelas? Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Izinkan saya menjawab. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting di wilayah ini. Contohnya di Kabupaten Jember, pariwisata yang paling diminati adalah seni Jember Fashion Carnival dan lain sebagainya. Saya sebagai generasi muda menyokong bahwa kita bisa menggunakan sosial media sebagai branding sosial media. Apa itu branding sosial media? Branding sosial media adalah bagaimana cara kita untuk mempromosikan budaya atau kepariwisataan yang ada di Kabupaten Jember ini sehingga dapat terus dilestarikan. Saya sebagai generasi muda juga mengusung program CII, yaitu kreatif, inovatif, dan eksis. Kreatif artinya kita bisa membantu dengan mempromosikan secara kreatif. Inovatif artinya kita bisa menggunakan inovasi secara digital, dan eksis kita bisa membantu pariwisata yang ada di Kabupaten Jember ini lebih dikenal di nasional maupun kancah internasional. Saya yakin hal kecil dari diri kita sendiri nantinya bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Hati yang lurus, hati yang ikhlas, pikiran yang cerdas membuat Jember berkualitas. Terima kasih. Berikutnya nomor 3 Putri. Baik, saya mendapatkan kode soal A5. Baik, terima kasih untuk kode A5 tentang ekonomi perkotaan dan ekonomi kreatif. Pertanyaannya adalah di era digitalisasi akhir-akhir ini ada beberapa UMKM yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman seperti penggunaan media sosial untuk peningkatan penjualannya dan sebagainya. Sebagai generasi muda, hal apa yang Anda lakukan untuk mengatasi fenomena tersebut? Apakah sudah jelas? Ya, silakan jawab. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya sebagai generasi muda untuk mengatasi UMKM yang istilahnya ketinggalan dengan era digital ini. Salah satu yang nantinya dapat kita lakukan untuk mengembangkan UMKM ini yaitu dengan cara memberi wawasan kepada UMKM tentang bagaimana penggunaan digital sehingga mereka dapat bisa bersaing dengan baik dengan pekerjaan yang lain seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya nomor urut 4 Putra. Baik, di sini saya mendapatkan kode B. Baik, pertanyaan kode B merupakan pariwisata. JFC adalah event tahunan sekaligus event unggulan Kabupaten Jember yang sudah diakui dunia. Akan tapi, seiring berjalannya
Banyuwangi dengan programnya Banyuwangi Ethnic Carnival atau BEC. Menurut Anda, apa faktor yang menyebabkan minat wisatawan semakin menurun dan tolong berikan solusinya? Sudah jelas? Sudah. Silakan jawab. Terima kasih untuk soalnya, izin menjawab. Untuk JFC kita bisa, untuk solusinya kita bisa mempromosikan lebih luas lagi dengan media sosial ataupun yang lain seperti promosi seperti media sosial seperti Instagram, TikTok, dan mungkin Facebook. Dan masalah kenapa kalah bersaing mungkin dari masyarakat yang kurang mendukung event JFC tersebut. Sekian dan jawaban saya. Terima kasih. Sampaikan terima kasih. Berikutnya nomor urut 4 Putri. Boleh kembali. Saya mendapat kode C6. Oke, pertanyaan C untuk bidang kebudayaan. Apabila teman Anda melakukan tindakan intoleransi terhadap teman yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan Anda, dengan lingkungan sekitar, melalui hal apapun, termasuk melalui media sosial dan lain-lainnya, tindakan apa yang dapat Anda lakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Tindakan yang saya akan lakukan adalah mengedukasi teman saya tentang bagaimana caranya menghargai kebudayaan lokal dan memberi tahu tentang betapa indahnya kebudayaan Indonesia seperti karya ataupun musik tradisional. Ini boleh diisi. Dan dapat mengenalkan seperti kebudayaan lain yang ada di Indonesia. Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Berikutnya nomor 5
Dimohon untuk para penonton untuk tetap kondusif dan setia mendengarkan calon presiden yang berikutnya nomor urut 5 Putri. Sebelum saya memberikan pertanyaan, mohon untuk audiens yang ada di aula, tolong suaranya dikecilkan ya. Hargai para calon Gus Daning yang ada di depan. Baik, pertanyaan kode B, bidang pariwisata. Sebagai generasi muda dan sebagai calon NIM semangat, apa upaya dan kontribusi nyata Anda dalam ikut serta memajukan pariwisata di Kecamatan Tambulu? Sudah jelas? Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi, kontribusi yang bisa saya lakukan adalah salah satunya adalah dengan menggunakan media sosial. Di era digital sekarang ini, kita bisa menggunakan media sosial untuk mempromosikan segala sesuatu, terutama mengenai pariwisata yang ada di daerah Tambulu. Misal, kita menggunakan Instagram ataupun TikTok untuk mempromosikan hal tersebut, supaya pariwisata yang ada di Tambulu ini menjadi lebih maju dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, nomor urut 6 Putra. Baik, kebetulan saya datang ke pertanyaan C3. Kode C untuk bidang kebudayaan. Sebagai calon Gus Daning yang tentu memegang peran sebagai panutan di antara teman-teman yang ada di sekolah, apa yang Anda dapat lakukan dalam memberikan contoh bagi teman-teman di sekitar Anda dalam menghargai keberagaman karakter, keberagaman sifat, keberagaman budaya yang ada di SMA Negeri Ambulu? Terima kasih. Sudah jelas? Sebagai seorang calon Gus Daning yang nantinya akan memegang peran sebagai panutan di antara teman-teman di sekolah, apa yang dapat Anda lakukan dalam memberikan contoh bagi teman-teman dalam menghargai keberagaman budaya dan karakter yang ada di sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Sebagai calon Gus mana? Langkahnya saya untuk menjatuhkan kalimatnya berkarakter, yaitu menjatuhkan langsung ketika sedang ada guru atau apa, kita menjatuhkan yang bukan satu. Yaitu dan juga budayanya saling terhadap pada guru yang telah kita ketemu.
disampaikan. Terima kasih. Berikutnya nomor 6 Putri. Saya mendapatkan modul B1. Baik, kode B merupakan pariwisata. Pertanyaannya adalah, sebagai calon MIK Semana yang peduli terhadap kemajuan daerah, bagaimana kamu menyikapi kondisi menurunnya jumlah pengunjung dalam sektor pariwisata pasca pandemi agar perekonomian daerah tetap stabil atau bahkan meningkat? Sudah jelas? Jelas. Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Sebagai Muslim Semana, bagaimana cara untuk mengenalkan kembali pariwisata yang ada di sekitar kita, apalagi setelah mengalami pandemi yang telah berjalan kurang lebih 3 tahun. Tentunya kita sebagai generasi muda harus memperkenalkan kembali pariwisata yang ada di sekitar kita. Contohnya Pantai Watu Kulon. Setiap tahunnya Pantai Watu Kulon diadakan acara waton atau Watu Kulon Paper. Nah, dari situ kita bisa memperkenalkan kembali keindahan Pantai Watu Kulon maupun yang lain. Begitu juga dengan pariwisata yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, nomor 7 Putra. Saya mendapatkan nomor undian A1. Baik, terima kasih untuk kode 1 tema ekonomi perkotaan dan ekonomi kreatif. Pertanyaannya adalah, sebagai generasi muda, langkah apa yang ingin saudara lakukan untuk menumbuhkan minat teman-teman, ya terutama sesama generasi muda, agar menjadi pelaku UMKM, terutama UMKM yang berbasis lokal di Angulu ini? Apakah sudah jelas? Pertanyaannya sudah jelas? Oke, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Saya akan mengedukasi teman-teman saya bahwa UMKM itu tidak seperti yang mereka bayangkan. UMKM itu dapat menumbuhkan rasa kepercayaan kita kepada diri kita sendiri, bahwa kita bisa melakukan hal tersebut. Dan kita bisa juga mempromosikan
Bagaimana cara kita melakukan UMKM dan bahwa dan kita bukan mempromosikan cara menjual barang-barang UMKM agar cepat terjual. Sekian, terima kasih. Disampaikan terima kasih. Berikutnya nomor 7 Putri. Baik, terima kasih kepada panitia. Saya mendapatkan kode pertanyaan A4. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya, kode A tentang ekonomi perkotaan dan ekonomi kreatif. Akhir-akhir ini, beberapa minggu ini ada hal viral yang terjadi di sekitar kita, yakni tentang keluhan mahalnya tiket masuk ke Papua. Hal itu menyebabkan beberapa wisatawan menjadi malas pergi ke sana dan berkaitan mengakibatkan menurunnya pendapatan UMKM para pedagang yang berusaha di sekitar wilayah Pantai Papua. Nah, sebagai generasi muda, saran apa yang dapat saudara sampaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih, silakan dijawab. Baik, terima kasih kepada Jadi atas pertanyaannya. Mohon izinkan saya untuk menjawab. Jadi, memang sekarang maraknya tentang harga tiket Papua yang lebih mahal. Padahal itu orang-orang berpikir itu hanya untuk sebuah pantai. Kenapa harganya sampai di harga 25.000 itu bagi generasi sekarang ini terbilang cukup mahal ya. Jadi untuk mengatasi UMKM yang ada di sekitar Pantai Papua, saya sebagai mungkin akan membuat program untuk promosikan UMKM yang ada di Papua ini. Meskipun harganya mahal, kita harus membuktikan bahwa dengan harga mahal ini kalian mendapatkan pengalaman yang begitu indah, mendapatkan pariwisata atau sebuah pantai yang indah. Jadi kayak sebenarnya itu worth it kita ke sini untuk membantu UMKM yang ada di sana. Dan mungkin kita juga bisa mempromosikan ini sebenarnya jawaban yang mungkin pasaran, mempromosikan, tapi ini adalah cara kita untuk membantu usaha menengah ke bawah di sekitar Pantai Papua. Baik, itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, nomor urut 8 Putra. Saya mendapatkan kode A2. Baik, kode A2 temanya masih sama tentang ekonomi perkotaan dan ekonomi kreatif. Untuk pertanyaannya adalah akhir-akhir ini atau saat ini saya sudah terbiasa menggunakan platform digital untuk berbelanja
ini menimbulkan masalah bagi pedagang-pedagang yang masih menggunakan cara konvensional, seperti contohnya di pasar Ambulu, pedagang baju, pedagang sepatu, dan lain-lain semuanya mengeluh akibat maraknya platform digital. Sebenarnya hal apa yang dilakukan agar para pedagang pasar yang masih menggunakan cara konvensional itu minimal dapat bersaing dengan para pedagang yang menggunakan platform digital? Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawab. Untuk mengatasi masalah itu, pedagang-pedagang pasar harus juga menggunakan teknologi, yaitu live di media sosial, supaya bisa bersaing dengan TikTok Shop dan Shopee. Sekian dari saya, terima kasih. Disampaikan terima kasih. Berikutnya nomor 28 Putri. Baik, saya mendapatkan kode pertanyaan C2. Kode C yaitu kode tentang kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki keistimewaan masing-masing. Menurut Anda, apa keistimewaan budaya Pandalungan yang ada di daerah Jember dan Besuki? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Budaya di Jember terkenal karena budaya Pandalungan seperti jalan kenca dan lengger. Mungkin budaya tersebut sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas dan bisa untuk meningkatkan kelestarian budaya yang bisa mendukung perbedaan kelestarian yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Disampaikan terima kasih. Oke, selesai sudah acara wawancara mengenai wawasan kebangsaan. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk calon Gus Dani SMA Negeri Ambulu tahun 2020. Nah, untuk calon Gus Dani sepertinya terlihat lelah karena berdiri cukup lama. Mungkin bisa kembali duduk di tempat masing-masing. Berikutnya, sambil menunggu pengumuman di babak ini dari Dewan Juri, kita akan dipersembahkan